Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik asam lambung bisa sembuh dengan pikiran. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Itu bisa sembuh dengan pikiran. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu dengan topik asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis bisa sembuh dengan pikiran ya. Ini juga perlu dipahami ya, perlu dipraktekkan ya, bahwa di dalam diri kita ya, itu sebenarnya sudah komplit ya, tersedia apa yang dibutuhkan oleh kita, termasuk dalam proses penyembuhan. Jadi penyembuhan secara esensinya itu adalah dari dirinya sendiri ya. Ketika kita bisa mengoptimalkan peran daripada organ-organ tubuh kita, termasuk dalam hal ini adalah yang paling penting pikiran ya. Ketika kita pikiran itu negatif ya, maka akan memicu kita, yaitu respon tubuh menjadi negatif atau kita menjadi sakit ya, yang sering kita sebut sebagai psikosomatis ya. Jadi sakit tubuh disebabkan karena pikiran yang sifatnya negatif. Nah, itu tinggal dibalik saja ya. Ketika pikiran bisa menyebabkan sakit, maka pikiran juga bisa menyebabkan sehat atau menyembuhkan. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mengolah. Nah, untuk itu maka kita akan kupas ya pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman khususnya yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sampai dengan saat ini mungkin belum begitu membaik ya, atau belum sembuh total. Nah, ini penting untuk kita terapkan ya, kita praktekkan sehingga kita menjadi semakin cepat membaik gitu, seperti itu. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik ya, bahkan sembuh total. Nah, baik ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu dengan topik asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, yaitu bisa sembuh dengan pikiran, yaitu dengan berpikirnya dengan seperti tadi. Jadi kalau pikiran itu bisa menyebabkan kita sakit, maka pikiran juga bisa menyebabkan kita sehat. Nah, itu dasar filosofinya di situ teman-teman ya. Nah, maka dari itu yang penting kita cermati adalah bagaimana kita mengatur
istilahnya manajemen pikiran lah atau pola pikir kita. Nah itu karena apa? Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatif itu kadang pikirannya mengembara ya, entah itu mengembara ke masa lalu, selalu ingatnya kepada trauma-trauma yang menyakitkan ya, hal-hal yang menyedihkan ya, hal-hal yang pernah membuat kita merasa tersakiti dan lain sebagainya. Nah akhirnya itu yang selalu ada di pikiran ya. Nah, ketika seperti itu ya sudah, itu namanya pikirannya menjadi negatif karena selalu mengingatnya tentang trauma-trauma masa lalu atau pikiran mengembara ke masa datang ya. Jadi ke masa yang belum terjadi ya, tetapi sudah menghantui ya. Contohnya ketika kita berpikir bagaimana hari esok ya, kita akan membaik atau tidak, ragu dengan dirinya ya. Kemudian kita suka mengeluh karena tidak percaya diri ya. Bahkan kita selalu wah jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan mendekati kematian. Padahal itu sebenarnya hal yang tidak akan terjadi ya. Tetapi karena itu sifatnya belum terjadi sehingga itu merupakan masa depan ya, yang kadang sudah mewarnai pikiran kita. Nah akhirnya beban-beban pikiran kita menjadi berat ya. Itu juga termasuk bagian dari pikiran negatif yang akhirnya respon tubuh menjadi tidak nyaman, merasakan 1001 rasa sensasi ya. Ada yang mungkin merasakan kepalanya berat, pusing-pusing, keliengan ya, kadang yang mata buram, telinga berdenging ya, hidung mampet, kemudian leher kaku, kemudian badan rasanya pada sakit ya, kemudian tensi kadang juga menjadi naik, dada terasa berat, terasa panas, terasa nyeri ya, bahkan nafas juga menjadi pendek dan seterusnya ya. Belum reaksi di seputar perut yang kadang perut kita merasa kembung, begak, sembelit, perih ya. Jadi aneh-aneh lah seperti itu sampai dengan kadang BAB saja itu menjadi tidak normal ya, kadang menjadi seperti diare ya atau mules ya, kadang juga susah diare. Nah itu akibat daripada awalnya itu kadang dari pikiran ya, pikiran yang istilahnya tidak baik-baik saja lah atau kurang positif. Nah itu akhirnya seperti itu. Jadi pengelolaan pikiran itu penting ya, penting agar dapat bisa berpikir positif. Karena kalau kita pikirannya sifatnya positif, nah ini yang akan menyembuhkan ya. Akhirnya respon tubuh menjadi baik-baik saja ya. Secara emosional kalau pikiran kita positif juga kita akan merasa nyaman, merasa tenang ya, merasa berani ya, merasa bijaksana, merasa damai, dan akhirnya bisa merasakan kebahagiaan. Nah ketika kita bisa merasakan kebahagiaan, maka tubuh juga akan memproduk hormon-hormon kebahagiaan, di mana hormon-hormon itu seperti endorfin, serotonin dan lain sebagainya itu akan membuat imunitas tubuh menjadi naik. Nah, akhirnya tubuh kita menjadi sehat ya, termasuk tubuh juga akan mudah untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Nah, disitulah proses penyembuhan itu terjadi ya, yang dikerjakan oleh sel-sel cerdas di dalam tubuh kita melalui kecerdasan bawah sadar kita. Nah, untuk itu maka sumbernya dari pikiran ya, dari pikiran ini penting sekali. Jadi kita penting untuk mengatur pola pikir atau manajemen pikiran lah, itu yang perlu kita sadari ya. Kemudian kita latih sedikit demi sedikit ya. Kalau kita secara teoritisnya kita memahami itu, insya Allah untuk mencoba menerapkan itu akan lebih mudah ya. Tetapi kalau kita kadang secara teoritisnya kurang paham ya, nah itu kadang untuk mempraktekkan ya akan susah ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu pentingnya sharing itu adalah di sini teman-teman ya. Jadi semakin kita paham, semakin mudah kita di dalam berikhtiar untuk
istilahnya menuju kesembuhan ya, khususnya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung GT anxiety psikosomatis, karena pada saat kita sudah sampai ke level psikosomatis ya, anxiety psikosomatis itu lebih besar, yaitu disebabkan dari faktor pikiran, itu seperti itu ya. Nah kemudian sering juga ya pikiran negatif juga ada pemicunya ya, ada pemicunya. Biasanya pemicunya bisa dipicu contohnya dari sensasi-sensasi yang muncul ya, dari sensasi yang muncul kemudian pikiran menjadi negatif. Contohnya misalkan waktu itu saya pernah merasakan sensasi kepala itu selalu pusing-pusing, kepala berat rasanya ya. Nah kemudian pikiran menjadi negatif, yaitu berpikirnya apa? Berpikirnya wah jangan-jangan terkena kanker otak misalkan seperti itu. Nah ketika itu membekas terus ya sudah, kita menjadi semakin pusing, menjadi semakin berat, itu seperti itu. Tetapi kalau pikiran itu bisa berpikirnya positif, contoh ketika kita sedang pusing-pusing, kepala berat, keliengan ya, pikiran tetap berusaha positif. Jadi contohnya seperti ini ya, walaupun kepala saya berat, kepala saya pusing, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini hanya sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya sehat walafiat. Nah, ketika bisa menguatkan seperti itu, maka ya akan menjadi berubah ya, beda dengan ketika kita mengalirnya kepada hal yang negatif. Nah disinilah pentingnya kita mengelola pikiran teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Nah ini nanti ada beberapa tip yang bagaimana untuk mengelola pikiran kita agar menjadi lebih menguntungkan di dalam kita berikhtiar ya, berproses untuk mencari kesembuhan bagi kita yang mengalami gangguan asam lambung GT psikosomatis, khususnya yang disebabkan dari faktor psikis ya, itu seperti itu. Nah jadi pikiran sering dipicu oleh contohnya faktor itu ya, tadi adanya sensasi, tetapi juga masih banyak hal yang bisa memicu pikiran kita. Contohnya ketika kita memiliki krisis percaya diri ya, tidak percaya diri, akhirnya kita masih selalu cemas, masih selalu takut, itu juga akan membuat pikiran menjadi negatif ya. Apalagi juga bisa dipicu dengan permasalahan-permasalahan sosial di luar kita ya, contohnya permasalahan yang berhubungan dengan harta ya, berhubungan dengan tahta, berhubungan dengan cinta. Nah kalau semua itu tidak baik-baik saja, pasti pikiran ini akan selalu tegang ya, selalu tegang. Maka hal-hal seperti itu ya harus dirilis dulu ya, harus dirilis dulu, dicari jalan keluarnya agar kita itu pikiran menjadi netral, menjadi plong, itu seperti itu. Nah ketika kita masih istilahnya banyak hal yang membebani pikiran, nah disitulah kadang memang kita agak susah. Nah untuk itu maka ya memang kita harus betul-betul berjuang ya, melalui kesadaran kita, dan kita istilahnya punya tekad lah untuk mengubah diri, mungkin mengubah perilaku ya, mungkin mengubah mulai dari 5P-nya ya, mungkin pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya juga ya, kemudian pola perilakunya, bahkan pola spiritualnya. Nah ketika itu diarahkan kepada satu hal, yaitu kita berusaha berpikirnya positif, dalam artian kita selalu positive thinking ya, itu pasti respon tubuh itu akan menjadi semakin nyaman dan akhirnya kita menjadi semakin membaik. Nah itu maksudnya bahwa pikiran itu bisa membuat tubuh menjadi semakin katakanlah menderita atau menjadi sakit ya, tetapi bisa juga karena pikiran ya itu menjadi sembuh atau menjadi sehat. Jadi intinya kalau kita bicara tentang pikiran, kita hubungkan dengan masalah penyakit, masalah kesehatan, kita itu mau sakit atau mau sehat itu tergantung pikiran kita sendiri ya. Ini secara psikisnya seperti itu ya, walaupun mungkin kalau secara fisik tinjuannya lain lagi ya, itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, kemudian
Kemudian sensasi itu juga sering dipicu dengan faktor-faktor yang kadang tiba-tiba ya, tiba-tiba contohnya kita sedang aktivitas, nah itu tiba-tiba muncul sensasi ya. Nah ketika tiba-tiba muncul sensasi, akhirnya pikiran juga langsung ya, langsung berubah menjadi negatif. Nah di saat seperti itu kita harus punya istilahnya jurus yang jitu ya, jurus yang jitu yang untuk sewaktu-waktu mengatasi ketika kita ada goncangan secara mental ya. Nah disitulah kita harus bisa mungkin cuek, mungkin masa bodoh, mungkin menerima sensasi itu, mungkin berdamai ya, mungkin melawan. Nah itu tinggal hal mana yang kira-kira lebih efektif untuk mengatasinya. Nah itu juga butuh butuh ini pencermatan dan butuh latihan teman-teman ya, itu seperti itu. Tetapi semuanya itu pasti bisa ya, maka tidak usah berkecil hati ya, tidak usah istilahnya patah semangat ya, pasti akan sembuh ya. Yang penting kita mau berikhtiar ya. Ketika kita mau berikhtiar itu insya Allah itu pasti akan sembuh. Contohnya saya sendiri lah seperti itu. Jadi setelah kita melalui beberapa hal, nah akhirnya juga sembuh dan normal kembali teman-teman ya, normal kembali. Jadi ya selamat tinggal asam lambung ketensiatif psikosomatis. Maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman karena ini betul-betul pengalaman pahit ya, pengalaman pahit dan begitu istilahnya menderitanya pada saat kita masih di posisi terendah ya. Maka mudah-mudahan dengan lewat sharing-sharing seperti ini bisa membantu teman-teman, dan ternyata juga banyak teman-teman yang sudah membaik ya, sudah pada sembuh, sudah bisa beraktivitas kembali. Nah itu kepuasan tersendiri bagi saya ya. Saya sangat senang mendengarnya ketika teman-teman menyampaikan kabar ya ke saya itu sudah membaik gitu, seperti itu. Alhamdulillah ya. Artinya sharing kita betul-betul bermanfaat. Nah itu. Nah, yang lebih penting lagi ya, ini langsung saja, yaitu tentang cara mengelola pikiran lah, cara mengelola pikiran agar pikiran itu menjadi positif ya. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama, selalu berpikir positif atau positive thinking ya. Nah ini juga gampang-gampang susah ya. Kadang kita ini apa, mudah mengatakan ya, tetapi untuk menjalaninya itu juga kadang susah juga. Nah itu seperti itu, karena saya sudah mengalami sendiri seperti itu ya. Karena apa? Karena yaitu kadang pikiran negatif muncul terus ya. Di dalam niat kita kadang memang sudah ya, saya selalu berpikir positif atau positive thinking seperti itu, tetapi kadang kita masih susah. Nah itu, nah ternyata itu memang harus ada caranya teman-teman ya. Nah ini yang lebih penting adalah caranya. Nah bagaimana caranya untuk menggiring pikiran kita agar pikiran kita menjadi positif atau menjadi positive thinking. Nah, caranya mulai dari awalannya. Jadi ketika kita mensikapi segala sesuatu ya, supaya pikiran kita tidak larinya ke hal yang negatif, itu awali saja dengan syukur ya. Dengan syukur, entah itu kita sedang menghadapi katakanlah sensasi fisik ya, mungkin tubuh sedang merasa tidak nyaman, atau mungkin kita menghadapi sensasi-sensasi yang bersifat psikis ya, entah itu yang sifatnya hubungan sosial dengan orang lain, entah itu dengan alam dan seterusnya. Nah itu kita harus awali dengan syukur ya, awali dengan syukur. Caranya seperti ini ya. Contohnya misalkan saya perutnya kembung ya, perutnya kembung ya. Nah, dulu ketika kita belum tahu caranya, pikiran langsung positif ya, langsung ini, waduh ini kembung ya. Jangan-jangan nanti sembelit, jangan-jangan nanti perih dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika seperti itu masih negatif teman-teman pikirannya ya. Nah, supaya positif, nah itu awali dengan syukur. Caranya seperti ini ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur, seperti itu dulu ya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini hanya sensasi, sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya sehat walafiat. Nah, kata-kata ini yang selalu melekat di pikiran saya, sehingga yang tadinya pikiran mau negatif analisanya itu berubah menjadi positif. Nah, ini termasuk
teknik atau cara berpikir positif, positive thinking seperti itu. Kalau kita nggak paham caranya, ya susah, memang seperti itu ya. Walaupun kita niatnya berpikirnya positif, tapi ketemunya negatif terus, itu seperti itu. Jadi intinya ketika kita ingin positif, awali saja dengan syukur. Contohnya seperti tadi. Nah, demikian juga ketika permasalahan lain ketika kita sudah mengawali dengan alhamdulillah saya bersyukur ya, walaupun apa-apa dan seterusnya ya, itu pasti nanti ketemunya positif. Karena ketika kita sudah awali dengan syukur, alhamdulillah ya, nanti di ujungnya itu hikmahnya. Nah, itu seperti itu ya, ketemunya itu sehingga menjadi positif. Nah, ini yang pertama ya, tip yang pertama. Nah, itu silahkan buat teman-teman yang masih merasa berpikirnya sering pikiran kemana-mana, berpikirnya negatif, ya sering ingat trauma atau sering merasa ketakutan, cemas dengan masa datang. Nah, itu caranya mensikapi seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi selalu berpikir positif atau positive thinking. Yang kedua ya, jangan merasa-rasa sensasi ya. Jadi sensasi sifatnya itu semakin dirasa itu semakin melekat. Nah, ini juga ada caranya juga teman-teman. Caranya bagaimana supaya kita tidak merasakan sensasi? Kan susah ya itu, seperti itu. Kalau teori gampang, ngomong gampang ya, tapi menerapkannya itu yang susah. Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata juga ada caranya supaya kita tidak istilahnya selalu merasa-rasa sensasi ya. Itu caranya yang pertama bisa kita istilahnya cuek ya. Cuek, lapoknya diri kita ya sekarang seperti ini ya. Persetan dengan sensasi, katakanlah entah itu sensasi nggak nyaman lah, entah itu sensasi kepala berat lah, entah itu perut kembung lah, entah itu tubuh rasanya agak gemeteran dan lain sebagainya. Itu bisa pertama dengan cuek ya, yang kedua dengan masa bodoh ya. Masa bodoh itu ya kita nggak ambil pusing lah, biarlah seperti itu. Jadi kita nggak mau tahu ya, nggak mau tahu dengan itu. Jadi di pikiran kita ya masa bodoh dengan sensasi, saya nggak peduli dengan sensasi, pokoknya saya baik-baik saja, seperti itu. Makanya sering katakan dalam diri kita sendiri bahwa saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Faktanya saya sehat walafiat, seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu untuk masa bodoh. Makanya masa bodoh dengan sensasi itu seperti itu. Sensasi hanya numpang lewat, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Itu sering saja kumandangkan. Karena apa? Karena kata-kata ini adalah mencipta ya. Kata-kata mencipta, dan kata-kata ini sebenarnya buah dari pikiran. Karena apa? Karena sebelum kita berkata atau berafirmasi pasti kita mikir dulu. Nah, kalau yang keluar afirmasinya positif, kata-katanya positif, berarti pikirannya positif. Nah, itu juga cara ya, cara untuk membuat pikiran kita selalu positif, untuk mengatasi supaya tidak selalu merasa sensasi yang muncul, itu seperti itu. Nah, kalau tadi kan untuk supaya tidak merasa-rasa itu bisa dengan cuek, dengan masa bodoh. Nah, itu masih ada lagi teman-teman caranya ya. Caranya sensasi itu kalau cuek nggak bisa, masa bodoh nggak bisa. Nah, mungkin kita terima saja ya, kita terima saja sensasi itu ya. Setelah diterima kemudian kita lepaskan ya, akhirnya lewat juga, seperti itu. Nah, kalau menerima kadang susah. Kalau mampu melawan, sudah kita lawan saja ya. Dilawan nggak bisa, kita menghindar nggak bisa, kita berdamai ya. Berdamai dengan sensasi, seperti itu ya. Jadi banyak cara bagaimana caranya kita untuk mengatasi sensasi-sensasi itu supaya tidak memicu pikiran menjadi negatif. Nah, ketika kita contohnya sudah berdamai, ya sudah, yang namanya damai itu ya membuat kita tenang. Kalau kita tenang, pikiran itu rileks ya. Kalau pikiran rileks, itu menjadi bisa berpikir secara jernih. Artinya bisa berpikir positif.
Itu seperti itu. Nah, ketika kita bisa berpikir positif, ya sudah, respon tubuh itu akan baik-baik saja. Nah, itu ya, itu tip yang kedua ya. Kemudian tip yang ketiga, kita biasakan ya sesering mungkin lah, sering mungkin itu afirmasi kata-kata positif ya, afirmasi kata positif untuk menguatkan mental kita ya, untuk menguatkan pikiran kita itu seperti itu ya. Jadi contohnya ya, kata-kata positif ya, asam lambung tidak berbahaya ya, asam lambung hanya katakanlah gangguan biasa ya, saya pasti bisa untuk mengatasinya dan seterusnya lah itu ya. Itu di contoh-contoh video yang lalu ya tentang afirmasi positif itu sudah pernah saya sampaikan dan itu lebih detail ya, itu mungkin bisa dilihat kembali. Tapi intinya di sini tip yang ketiga adalah biasakan sering afirmasi kata positif. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keempat, ini alihkan ke pikiran positif ya di saat pikiran negatif itu muncul. Nah, kita sadar diri ketika, oh ternyata pikiran saya sedang negatif ini, gitu loh. Nah, itu kemudian cepat-cepat kembali ke positif. Nah, cara kembalinya itu mindfulness, teman-teman. Kan pikiran negatif itu ketika kita mengembara ke masa lalu, contohnya ingat trauma-trauma, ingat-ingat hal yang menyedihkan, ya hal yang menakutkan, nah itu memicu pikiran negatif. Atau kita pikiran mengembara ke masa datang, contohnya kita cemas, khawatir, was-was, itu seperti itu ya, hal-hal yang belum terjadi. Nah, supaya menjadi mindfulness, nah itu kita hadir di saat ini, momen ini ya. Nah, itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita giring melalui nafas kita. Jadi pikiran ajak untuk mengamati nafas dulu ya, keluar masuk nafas. Nah, ketika kita sudah keluar masuk nafas, kita amati, pikiran kita menjadi nggak kemana-mana. Nah, akhirnya menjadi mudah berpikir positif, yaitu caranya seperti itu ya. Nah, makanya saya sering menganjurkan kepada teman-teman untuk rajin olah nafas. Itu manfaatnya luar biasa. Ternyata yang menjembatani antara tubuh kita dengan pikiran itu adalah nafas. Itu seperti itu ya. Bahkan dengan semesta ya, itu juga nafas juga ya. Jadi nafas itu luar biasa lah, pokoknya seperti itu. Maka rajin-rajinlah untuk sering berlatih olah nafas ya, itu seperti itu. Nah, kemudian lain dari itu, supaya pikiran juga menjadi mudah rileks ya, tidak tegang, itu bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang menenangkan dan menyenangkan ya. Jadi membuat kita tenang dan senang ya. Membuat kita tenang ya, contohnya ketika kita mengikuti katakanlah siraman-siraman rohani ya, ceramah-ceramah yang bersifat rohani, kita mendengarkan ayat-ayat suci, itu kan akan menenangkan ya, menenangkan. Yang menyenangkan, nah contohnya kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur kita lah. Dengan indikasi kita bisa tersenyum, bisa tertawa, itu juga membuat pikiran jauh menjadi lebih rileks. Nah, itu sering-sering saja. Walaupun juga ini susah ya. Ini susah ketika kita masih istilahnya kecemasannya masih tinggi ya, psikosomatiknya masih melekat, itu kadang susah walaupun kita sedang berada di tempat katakanlah hiburan ya, yang secara umum orang lain itu melihat bisa ceria, bisa tersenyum, bisa tertawa. Kadang kita enggak ya, karena apa? Karena pikiran kita enggak di tempat itu. Kita enggak mindfulness, tapi pikiran kita tetap kepada masa lalu kita, tentang penderitaan kita, tentang kekhawatiran kita. Itu seperti itu. Nah, tetapi kalau kita latih terus ya nanti lama-lama bisa. Itu caranya seperti itu ya. Itu tip yang kelima ya. Kemudian yang terakhir ya, ini sumeleh nrimo ing pandum ya. Jadi kita selalu bersyukur apa adanya,
pasrah dengan tulus dan ikhlas. Ya, ini maknanya dalam nanti itu tinggal diterjemahkan sendiri dan dipraktekkan sendiri. Kalau itu bisa ya katakan mempraktekkan dengan eh, secara maksimal ya itu pasti semuanya kan baik-baik saja. Dan buat teman-teman yang katakanlah masih ini ya terutama secara pikiran itu masih kemana-mana, masih suka mengembara, pikiran masih sulit dikendalikan, pikiran masih negatif. Nah, ini prakteknya ini. Jadi ada 5 poin ya, nomor 1 sampai dan nomor 5 itu silahkan dipraktekkan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Bahkan dari mengelola pikiran ini kita bisa menjadi sembuh. Jadi pikiran bisa membuat kita sakit ketika itu negatif, tetapi pikiran juga bisa membuat kita sehat ketika kita berpikir positif. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung TNC psikosomatis akan segera disembuhkan ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.